Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan periode 7 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Rian Imani Eskom, tempat tugas sebagai guru produktif teknik komputer dan jaringan di SMKS Global Jati 7. Pada hari ini, Selasa tanggal 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan praktik uji kinerja untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan periode 7 tahun 2022 di LPTK Universitas Negeri Manado dengan mengambil materi software aplikasi komputer pada mata pelajaran komputer dan jaringan dasar. Mohon bimbingan, saran dan masukannya dari Bapak Ibu dosen penguji demi kesempurnaan kedepannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. SMK Global bisa. Dimulai dari sekarang. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa dulu ya, menurut agama dan percaya masing-masing. Silakan ketua kelompoknya siapa? Ibad, silakan untuk berdoa. Duduk siap. Sebelum belajar, alangkah baiknya dan sebaik-baiknya kita berdoa. Berdoa di dalam hati, mulai. Doa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bapak akan mengabsen dulu ya, siapa tahu ada yang tidak hadir atau ada yang sakit. Yang pertama, Aldi. Baik. Apipah? Badrudin? Dila? Diva? Vera? Iam? Oh, sakit. Ya. Intan? Lela Sari? Lia? Muhammad Jafar? Nina? Nining? Nisa?
Nurmila, Pemi, Raina, Repa, Repi, Retno, Reva, Revi, Rizky, Siti, Siva. Ya, berarti yang tidak hadir hanya Iam aja ya, yang lagi sakit. Ya, mudah-mudahan Iam cepat sembuh dan bisa bersekolah kembali. Amin. Nah, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita ya dalam pembelajaran hari ini, kita akan menyanyikan salah satu lagu nasional Indonesia Raya ya. Silahkan, ada yang bersedia menjadi dirijen? Ya, Nining silakan maju ke depan. Baik, semuanya silakan berdiri. Marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, dari pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, silakan duduk kembali. Nah, Bapak akan mempresentasikan ya tujuan pembelajaran hari ini ya. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yang pertama apa? Peserta didik. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ya, yang ketiga, ya, itu pembelajaran hari ini ya. Sebenarnya sama tujuannya sama dengan
pembelajaran yang kemarin ya, kita itu masih dalam materi software aplikasi komputer ya. Nah, kemarin itu kita kan sudah merencanakan ya aplikasi-aplikasi software itu kegunaannya ya, dan sudah merencanakan juga. Nah, untuk pembelajaran sekarang itu apa yang kita pelajari hari ini kira-kira apa? Ada yang tahu? Pelajaran ini adalah instalasinya ya. Pembelajaran ini adalah instalasinya. Nah, ada yang tahu pembelajaran kemarin apa saja yang kita pelajari? Yang pertama apa? Perangkat lunak. Perangkat lunak atau software itu apa? Adalah istilah khusus untuk data yang diformat dan disimpan secara digital, termasuk program komputer, dokumentasinya, dan berbagai informasi yang dibaca dan ditulis oleh komputer. Ya, itu perangkat lunak komputer ya. Terus untuk jenis-jenisnya apa saja? Yang pertama apa? Yang kedua? Freeware. Yang ketiga? Yang keempat? Yang kelima? Open source. Yang keenam? Firmware. Nah, kalau perangkat lunak yang berbayar itu apa sih? Ada yang tahu? Silakan. Ya, Ibad, apa? Perangkat lunak berbayar yaitu software yang mengharuskan penggunanya untuk membayar dengan harga tertentu untuk bisa menggunakan perangkat lunak tersebut. Ya, jadi perangkat berbayar itu ya yang berbayar ya. Jadi kalau misalkan kita itu menggunakan software tersebut ya, kita itu harus bayar ke pembuatnya ya. Yang dinamakan lisensi ya, seperti Windows ya, terus Office itu berbayar ya. Nah, terus yang open source itu apa sih? Yang open source ada yang tahu? Silakan, siapa ya? Yang open source. Aldi, yang open source itu apa? Nah, beda halnya dengan open source ya. Open source itu yang terbuka, jadi gratis, boleh juga dimodifikasi. Jadi itu bisa disebarluaskan juga gitu. Kalau kita itu contohnya itu Linux ya. Linux itu kita bisa kembangkan dan bisa kita namai diri sendiri karena itu gratis dan bisa dimodifikasi seperti itu. Nah, terus apalagi yang kita pelajarin minggu kemarin? Kalau 4 macam perangkat lunak apa saja? Sistem operasi, terus? Perangkat lunak aplikasi, terus? Ya, terus? Ya. Nah, kalau sistem operasi itu apa sih? Yang sistem operasi apa aja contohnya? Contoh sistem operasi yaitu Windows 10, Debian, terus? Android dan lain-lain. Ya, jadi itu ya Windows 10, Debian, Android ya, itu termasuk perangkat lunak sistem operasi ya. Kalian nanti kelas 2 itu akan belajar Debian seperti itu ya. Nah, kalau untuk perangkat lunak aplikasi itu apa sih? Ada yang tahu? Apa aja? Aplikasi yaitu Google Chrome untuk browser, Adobe Premiere Pro untuk edit video, Microsoft Office. untuk aplikasi perkantoran. Ya, jadi itu contoh-contohnya ya. Kalau Chrome itu untuk browsing ya. Kalau untuk
browsing apa aja ya? Ada yang tahu nggak? Yang browsing selain Google Chrome? Firefox. Terus apa lagi? Untuk buat browser apa? Opera, ya, itu salah satunya. Ya, kalau Office itu Office itu apa aja yang dia ada Office itu? Excel, terus Word, PowerPoint, ya itu salah satunya ya. Tapi ada banyak juga sih ya. Nah, sekarang kan kita kemarin sudah mempelajari itu semua ya. Nah, untuk sekarang ya itu proses instalasinya ya. Kalau kemarin perencanaan, sekarang proses instalasi. Nah, faktor yang mempengaruhi instalasi kira-kira apa sih? Faktor waktu itu? Spesifikasi komputer ya. Terus yang kedua apa kira-kira? Ya, besarnya ukuran softwarenya ya. Kalau tadi spesifikasi komputernya ya. Jadi kan kalau komputernya spesifikasinya rendah, otomatis waktu penginstalannya juga lama gitu ya. Kalau misalkan spesifikasinya tinggi, berarti untuk penginstalan juga lebih cepat seperti itu. Nah, terus besarannya juga kalau software yang kecil gitu ya, itu ya pasti lebih cepat. Kalau yang besar ya seperti Adobe Premiere yang tadi disebutkan ya, itu lumayan besar, jadi penginstalan juga agak lama gitu ya. Nah, untuk selanjutnya, sekarang kita akan menginstal software tersebut ya, tapi hanya salah satunya saja ya. Hanya salah satunya saja yang kita install. Nah, Bapak sudah membagi kelompok di kelas ini ya. Nanti installnya kita jadikan kelompok. Ya. Kelompok yang pertama yaitu Badrudin, Apipa, Intan, Lia, Repi, Pemi. Kelompok yang kedua Syifa, Siti, Vera, Retno, Nelasari, Nina. Kelompok yang ketiga Rizky, Dila, Raina, Nining, Reva, Mila. Kelompok yang keempat itu Aldi, Muhammad Jafar, Revi, Repa, Nisa. Nah, kelompok 1 itu ada di jajaran ini, kelompok 2 jajaran yang kedua, kelompok 3 itu yang di sini, kelompok 4 di belakangnya. Silakan kalian duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Bapak akan membagikan LKPD-nya ya. Ini untuk kelompok yang pertama. Ini kelompok yang kedua. Ini yang ketiga. Ini yang keempat. Nah, Bapak akan menjelaskan ya LKPD hari ini. Nah, Bapak akan menjelaskan LKPD hari ini. Nih, yang di halaman pertama kalian lihat ya. Ini silakan kalian tulis ya nama-namanya dan kelompok berapa.
Ya. Nah, di yang halaman 2 ya. Nah, ini nama software yang kalian install ya. Misalkan ada yang install Adobe Premiere misalkan gitu ya, tinggal tulis dan kegunaannya. Seperti itu, apa saja kegunaannya. Kalau ada Premiere itu kan tadi untuk mengedit video, berarti tinggal tulis aja ya. Mengedit video ya. Terus kebutuhan bahannya apa saja ya, alatnya apa saja, terus bahannya apa saja ya. Nah, terus kalian tulis tahap instalasinya ya. Tahapannya apa saja ya. Misalkan klik setup seperti itu atau terus next. Nah, itu kalian tulis ya step by stepnya. Terus selanjutnya itu permasalahannya. Kalau misalkan ada kendala, kalian tulis ya. Misalkan ada error atau apa, kalian tulis. Tapi kalau tidak ada, kalian tulis tidak ada. Seperti itu. Terus untuk laporannya, ya untuk tahap laporan, ini waktunya kalian hitung ya. Silakan pakai HP ya, pakai handphone, kan ada stopwatch. Kalian tulis ya, kalian hitung waktunya berapa menit untuk menginstal software tersebut. Yang selanjutnya itu kesimpulannya. Kesimpulan penginstalannya itu kayak gimana? Berjalan dengan lancarkah atau ada sesuatu yang harus disimpulkan? Silakan gitu ya. Gimana? Mengerti semuanya? Ngerti? Baik. Silakan kalian install softwarenya ya. Bapak kasih waktu 1 jam untuk tugas ini. Kalian sanggup? Baik, silakan kerjakan kembali. Kalian harus berdiskusi ya, harus berdiskusi, semuanya harus mengerjakan ya. Ada yang install software, ada yang mengisi LKPD ya, ada yang merhatiin HP dengan stopwatchnya ya. Harus bagi-bagi tugas itu, jangan hanya 1 orang saja. Silakan. Silakan install silakan diinstal. Gimana? Ya, tinggal install. Itu yang install apa itu? Nitro ya? Nah, yang itu. Ya. Kalian juga boleh kalau misalkan softwarenya kecil, kalian bisa nginstal 2 software ya. Kalau kira-kira softwarenya besar, kalian installnya 1 saja kayak gitu, terserah gitu. Kalau misalkan waktunya cukup, ya kalian install 2 software juga tidak apa-apa ya. Ini kelompok pertama install apa? Microsoft Office Oh, Microsoft Office ya. Yang tahun berapa? 2016. 2016. Baik.
Silakan nulisnya gantian, gak apa-apa. Ya, terus? Ya, itu tinggal install ya. Ya, berarti ini Nisra apa? Nitro Pro ya. Baik. Ya, yes. Ini yang kelompok 4 install apa ini? Adobe Photoshop. Yang CS berapa? 6. CS 6. Kalau kelompok 3 install apa ini? WinRAR dan satu aja? VLC ya? Ya. Ya karena softwarenya yang ringan berarti 2 ya pakainya. Gimana semuanya? Tidak ada yang error? Tidak. Bagus. Gimana kelompok 4 ada kesulitan? Lancar. Mantap. Coba bisa digunakan nggak? Photoshopnya udah diinstal? Yap. Oke. Yap. Udah bisa dipakai ya. Mantap. Ya, gimana kelompok 1? Ya, tinggal close aja. Yap, close. Ya. Ini yang kelompok 2 gimana? Udah selesai installnya? Udah selesai ya? LKPD-nya sudah selesai belum? Belum. Ya. Tinggal kerjakan LKPD-nya.
Ini yang kelompok 3 gimana? Installnya sudah selesai? Sudah. KPD-nya sudah selesai belum? Belum. Ya, silakan. Ya. Nah, itu proses aktivasi ya. Nah ini presentasinya terus bawa ini agak gitu. Ini kelompok 2 udah selesai? Udah. Baik. Kelompok 4 gimana? Udah sampai mana, tahap berapa itu nulisnya? Tahap laporan ya, berarti sudah tahap akhir. Untuk yang kelompok 3 gimana? Sudah. Ya, kelompok 1 sudah, tinggal kelompok 4 saja ya. Nih, silakan, sudah tahap laporan. Ya, semuanya sudah semua? Sudah. Baik, Bapak akan mengecek ya pekerjaan kalian. Yang pertama, silakan kelompok pertama, silakan presentasi, silakan ke depan. Silakan. Nah, ini Ibad, apa yang diinstal? Microsoft Office. Microsoft Office, kegunaannya apa? Alat untuk mempermudah aktivitas dalam perkantoran. Contohnya untuk pembuatan proposal, laporan, presentasi, dan lain-lain. Nah, terus alatnya apa? PC Lab. PC Lab. Bahannya? Software Microsoft Office 2016, software Reloader Activator 2.6. Ya, berarti tahapannya gimana aja tuh? Tahap instalasinya? Yang pertama, buka ISO Office 2016. Terus? 2. Pilih O16, setup exe. Terus? 3. Pilih sesuai dengan kebutuhan. Terus? Pilih jenis bit sesuai dengan jenis OS-nya. Terus? X86 sama dengan 22 bit. Ya. X64 sama dengan 64 bit. Ya. Yang keempat, pilih paket instalasi sesuai dengan kebutuhan. 5. Jika sudah, pilih install Office dan tunggu sampai instalasi selesai. Terus udah Pak. Terus? Nah, terus permasalahannya ada nggak? Permasalahan? Mungkin lama Pak nunggunya. Oh, lama ya. Terus waktunya berapa menit nih? Waktu proses instalasinya? 20 menit Pak. Oh, 20 menit. Ya, berarti agak lama ya. Kesimpulannya gimana? Proses instalasi Microsoft Office berjalan dengan lancar walaupun ada sedikit kendala. Aplikasi yang diinstal adalah Word, Excel,
dan PowerPoint, serta sebaliknya Windows Defender dinonaktifkan dahulu sebelum instalasi dilakukan. Ya. Nah, ini presentasi dari kelompok 1. Ada yang menanggapi dari kelompok lain? Ya, kelompok 3 silakan. Ada pertanyaan? Aplikasi yang diinstal hanya Word, Excel, dan PowerPoint. Izin jawab ya. Karena ketiga aplikasi tersebut yang sering digunakan dan untuk menghemat penggunaan penyimpanan komputer. Ya, baik. Untuk jawabannya bagus ya. Jadi yang sering digunakan kan hanya Word, Excel, dan PowerPoint. Jadi hanya itu saja yang diinstal ya. Silakan kasih aplaus untuk kelompok 1. Ya, silakan duduk. Terima kasih, Pak. Ya, silakan duduk. Nah, kelompok siapa lagi ya yang akan presentasi? Silakan kelompok 4. Kelompok 4 lah yang presentasi. Silakan maju ke depan. Nah, kelompok 4 apa yang diinstal? Adobe Photoshop CS6. Ada Photoshop CS6. CS6. Ya, terus kegunaannya apa? Untuk mengedit foto dan gambar biasanya digunakan oleh para desain visual untuk memperbaiki foto, membuat iklan, membuat banner, dan masih banyak lagi. Ya, alatnya apa? Alat komputer. Komputer, bahannya? Bahan software Adobe Photoshop CS6, Crack. Terus yang kedua Crack Adobe Photoshop CS6. Ya. Baik. Nah, terus ada permasalahan nggak di ketika penginstalannya? Tidak ada. Tidak ada. Bagus. Terus untuk waktunya berapa menit? 15 menit. 15 menit. Berarti lebih cepat menginstal Adobe Photoshop ya daripada tadi yang Office. Nah, terus kesimpulannya apa? Kesimpulan Ya. proses instalasi Adobe Photoshop CS6 tidak ada kendala dan berjalan dengan lancar. Begitupun software berjalan dengan baik ketika mencoba digunakan. Ya, berarti berjalan dengan baik dan berarti sudah digunakan juga ya. Nah, ada tanggapan dari kelompok lain untuk presentasi kelompok 3 ya? Kelompok 2 ya? Silakan. Kenapa versi Photoshopnya hanya CS6 ya, bukan yang terbaru? Ya. Kenapa? Karena ada Adobe Photoshop CS6 lebih stabil dan mempertimbangkan spesifikasi komputer yang digunakan juga tergolong rendah. Oh, gitu ya. Jadi katanya karena CS6 ini lebih stabil gitu ya. Terus komputer di lab kita juga spesifikasinya juga tergolong rendah ya. Sebenarnya kalau ada juga ya Photoshop itu yang versi terbaru itu yang 2022. Ya cuman ya memang agak berat gitu. Berarti ya baiklah. Jawabannya sangat bagus sekali. Ya, terima kasih. Aldi, aplaus untuk kelompok 4 ya, untuk Aldi. Nah, sudah ya, kita sudah pelajari itu semua. Nah, kita simpulkan ya untuk pembelajaran hari ini. Apa saja yang kita pelajari hari ini? Yang pertama, ya, install software aplikasi komputer. Yang kedua, ya, waktunya tergantung spesifikasinya ya dan besaran software yang diinstal juga. Yang ketiga, ya, sebaiknya matikan terlebih dahulu ya antivirusnya sebelum melakukan proses instalasi software. Jadi kalau kadang-kadang ya software yang kita install itu sama antivirus itu dianggap virus. Jadi
jadi diblok terlebih dahulu atau dihapus kayak gitu. Nah, untuk selanjutnya Bapak akan mengevaluasi ya pembelajaran materi instalasi software aplikasi komputer ini ya 2 minggu ini ya. Nah, Bapak akan memberikan soal evaluasi ya Bapak sudah masukkan soal tersebut ke dalam Google Form ya. Nah, sekarang Bapak akan mengirimkan Google Form-nya ke grup kelas kita. Bentar. Nah, silakan kalian buka grup kelasnya dan klik Google Form-nya. Kalian isi ya, sesuai dengan pengetahuan kalian. Soal evaluasi ini supaya Bapak tahu pembelajaran yang kita jalani hari ini dan minggu kemarin itu efektif atau tidak. Kalau misalkan hasilnya baik, berarti pembelajaran juga berjalan dengan baik. Kalau misalkan hasilnya kalian jawabannya salah, berarti pembelajarannya mungkin kurang efektif gitu. Seperti itu. Baik, udah selesai semuanya? Udah, baik. Bapak akan cek dulu ya hasilnya. Ya, bagus. Ternyata alhamdulillah ya. Hanya ada beberapa orang yang menjawab salah ya. Dan itu juga hanya 1-2 nomor. Berarti alhamdulillah pembelajaran ini sangat efektif sekali. Ya. Silakan kalian kumpulkan terlebih dahulu LKPD dan silakan matikan komputernya. Silakan LKPD-nya kumpulkan ke depan. Baik. Ini tinggal kelompok 3 belum. Nah, untuk selanjutnya Bapak akan mengevaluasi pembelajaran hari ini. Nah, evaluasi itu bertujuan agar Bapak tahu kalian itu senang atau tidak dengan pembelajaran hari itu, ya. Bapak sudah membuat soalnya juga di Google Form ya, seperti tadi ya. Dan Bapak akan mengirimkan pertanyaan tersebut ya di grup kelas kita. Nah, kalian juga boleh mengisinya di rumah itu, dan Bapak harap kalian menjawabnya sejujur-jujurnya karena itu untuk refleksi Bapak sendiri ya, seperti itu. Tapi Bapak pengen tahu pembelajaran ini, apakah kalian senang pembelajaran ini? Dengan metode berkelompok seperti ini kalian suka? Kalian masih semangat semua? Baik, kita aplaus semuanya ya untuk semua kita. Baik. Nah, untuk selanjutnya pembelajaran ini kita selesaikan ya. Bapak harap kalian terus menggali. Ya baik.
Bapak harap kalian terus menggali ya informasi tentang software aplikasi komputer ini ya. Banyak sekali software yang kita bisa gunakan ya untuk komputer yang kita pakai. Nah, untuk editing video juga banyak. Itu salah satunya tadi sudah disebutkan yaitu Adobe Premiere, ada Vegas ya, ada Camtasia ya. Terus masih banyak lagi. Terus editing foto juga tidak hanya Photoshop yang kelompok 4 tadi install ya. Ada Corel Draw, ada Adobe Illustrator, banyak banget ya software-softwarenya. Jadi jangan hanya sebatas di KBM ini gitu kalian belajar. Kalian juga harus cari-cari searching gimana sih cara nginstalnya, apa sih software-software yang paling digunakan saat ini ya, yang paling populer digunakan saat ini. Software-software tersebut itu membantu pekerjaan kita gitu ya. Dan masih banyak juga software-software yang untuk pemrograman gitu ya, Visual Basic gitu. Seperti itu, banyak banget dah. Browsing juga banyak gitu. Jadi kalian jangan hanya berhenti di sini saja. Jadi harus pintar-pintar seperti itu. Nah, untuk selanjutnya ya Bapak harap kalian terus menjaga kesehatan juga ya, karena sekarang masih ada COVID-19 itu masih ada ya. Karena kalau tidak ada kepentingan yang mendesak, kalian jangan terlalu sering main ke rumah. Jangan selalu main keluar seperti itu ya. Jangan selalu main keluar ya kalau tidak ada kepentingan yang mendesak ya. Bapak doakan kalian selalu sehat ya, diberikan rezeki yang sebesar-besarnya supaya kalian terus mengikuti pembelajaran di sekolah ini. Nah, untuk menutup pembelajaran ini silakan Ketua Kelas Badrudin untuk memimpin doa. Siap. Sebelum pulang, alangkah baiknya dan sebaik-baiknya kita berdoa. Berdoa di dalam hati mulai. Doa selesai. Ucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.